Ayo dukung channel ini dengan mengklik subscribe, nyalakan tanda lonceng, like, lalu bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Pada pertemuan kali ini kita masih akan belajar di tema 1 subtema 3, yaitu tentang materi pemantulan dan penyerapan bunyi cakupan mata pelajaran IPA. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Pada pertemuan sebelumnya, saat kita belajar tentang alat musik tradisional, kita sudah belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Adapun sifat-sifat bunyi yang kita pelajari kemarin, yaitu bunyi merambat memerlukan medium. Adapun medium perambatan bunyi, yang pertama adalah benda gas, seperti yang ditunjukkan dalam percobaan 1. Medium perambatan bunyi yang kedua adalah benda padat, seperti yang ditunjukkan dalam percobaan 2. Sedangkan medium perambatan bunyi yang ketiga adalah benda cair, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam percobaan ketiga. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sifat-sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak uraian berikut ini. Pemantulan dan penyerapan bunyi. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Melalui percobaan berikut ini, kamu dapat membuktikan bahwa bunyi dapat diserap ataupun dipantulkan. Mula-mula, susunlah alat dan bahan percobaan seperti skema berikut ini. Warna merah menunjukkan media pantul bunyi yang berupa benda keras seperti kaca ataupun kayu. Dengarkan dengan seksama bagaimana bunyi pantul yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Kemudian warna hijau adalah media pantul yang berupa benda yang lunak seperti karet, busa, ataupun bantal. Dan selanjutnya kamu dengarkan bagaimana bunyi pantul yang dihasilkan. Bagaimana? Apakah ada perbedaan antara bunyi pantul yang dihasilkan dari benda yang keras dengan benda yang lunak? Selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Berikut ini adalah contoh bunyi gaung atau kerdam. Jenis bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Berikut ini adalah contoh bunyi pantul, yaitu gema. Mari, 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 mari. Berikut ini beberapa contoh teknologi yang memanfaatkan bunyi pantul.
Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, kalian dapat melakukan percobaan sederhana berikut ini di rumah.